Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Intinya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah teman-temannya semua berhadir pada hari ini? Atau ada yang sakit? Hadir atau tidak? Satu orang tidak hadir, Bu. Ada satu orang yang tidak hadir, Kakak. Siapa itu, Kakak? Cantika, Bu. Oh, Cantika. Oh iya, Ibu baru ingat tadi orang tua Cantika baru mengabari Ibu memberitahu bahwa Cantika sedang sakit hari ini. Jadi, dia tidak bisa berhadir. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang satu hal yang menarik. Apa itu, Bu, yang menarik? Nah, jadi sebelumnya kakak-kakak dan abang-abang di sini sudah pernah belum ya melihat ketika ada dinding, kemudian disandarkan oleh tangga? Nah, itu ternyata hal itu merupakan satu hal yang menarik di dalam matematika, di mana nanti kita akan teorema apa yang akan berpengaruh terhadap kondisi tersebut, di mana ada dinding, kemudian ada tangga. Nah, jadi kira-kira ada nggak ya yang bisa menebak apa tuh nama teorema yang Ibu jelaskan tadi? Kira-kira sudah ada yang pernah mempelajarinya atau belum nih? Teorema Pitagoras, Bu. Nah, betul, Kakak Kartika, benar, mantap ya. Itu namanya teorema Pitagoras. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari teorema Pitagoras, di mana nanti kita akan melihat apa sih teorema Pitagoras itu, kemudian bagaimana bagaimana implementasi kehidupan tentang teorema Pitagoras itu. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari tentang triple Pitagoras, di mana nanti kita bisa mengingat ternyata di dalam matematika itu bilangan-bilangannya itu unik dan menarik begitu. Jadi setelah Ibu jelaskan tadi tentang teorema Pitagoras, nah Ibu akan memberikan sedikit materi untuk memperkuat pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagi ke kelompok yang akan nanti mengerjakan LKPD dan Ibu akan memberikan kuis. Nah, di mana nanti kalau ada kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kelompok yang lainnya, Ibu akan kasih reward. Nah, jadi baik, kita akan memulai presentasi pada hari ini. Nah, jadi kepada kakak-kakak dan abang-abang semuanya, semoga kita bisa menerima dan memahami materi teorema Pitagoras ini, dan pasti karena ini merupakan materi yang cukup sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, sebelumnya apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Sudah terlihat ya. Nah, kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Nah, di sini ada tentang tujuan pembelajaran kita. Pada hari ini kita harus mendefinisikan apa itu teorema Pitagoras. Kemudian kita dapat menemukan triple Pitagoras yang seperti Ibu katakan tadi, triple Pitagoras itu ternyata ada angka-angka yang menarik di dalam matematika, disebut angka ajaib. Nah, kemudian yang ketiga tentu kita diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti implementasinya kepada kuis yang akan Ibu berikan. Nah, sebelumnya, kalian masih ingat nggak ya tentang keliling persegi dan rumus mencari luas segitiga? Nah, kenapa Ibu ingatkan kembali ini? Karena nanti dalam pembuktian teorema Pitagoras, kita akan menggunakan konsep keliling persegi dan luas persegi, kemudian kita akan menggunakan konsep luas persegi ini yang perlu kita ingat ya, nanti kita akan membuktikannya
di lembar kegiatan peserta didik. Nah, kemudian di sini Ibu berikan juga. Di mana tadi ini ada gambar apa? Ayo coba siapa yang mau jawab ini gambar apa? Tiang bendera, Bu. Baik, benar ya. Ini tentang gambar tiang bendera di mana kita lihat di sini panjang dari tiang benderanya itu adalah 9 meter. Nah, kemudian ketika ini ada tiang juga, tiang tapi dia lebih kecil ya kan. Nah, gimana caranya kita untuk menghitung jarak dari tiang satu yang lebih kecil ke tiang bendera yang besar? Nah, itulah akan kita gunakan konsep teorema Pitagoras. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang gambar yang kedua. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini tentang apa? Rak buku dan tangga ya, Bu? Ya, benar. Di sini ada rak buku, kemudian disenderkan atau disandarkan dengan tangga. Nah, di mana rak buku itu sebagai A, kemudian tangga itu sebagai C. Nah, yang mau ditanya itu adalah jarak si B. Nah, kemudian nanti ada juga yang A-nya diketahui, B-nya diketahui, kemudian C-nya yang nanti kita cari. Itulah menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kemudian yang gambar ketiga, ini udah tahu ya. Ini ada tiang, kemudian ini ada patok. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung antara tiang dengan patok? Yaitu talinya ini kan. Nah, ini. Nah, jadi kalau diketahui talinya 15 meter, kemudian tiangnya 12 meter, nah bagaimana cara mencari jarak dari tiang ke patok? Begitu juga dengan ini yang bagian gambar 4, ketika kita main layang-layang. Nah, nih, kakak-kakak, abang-abang nih suka nih main layang-layang kan? Nah, tinggi layang-layangnya nih misalnya, berapa tinggi layang-layang dari ketinggian ini? Tingginya 100 meter, terus jarak dia ke titik layang-layangnya itu 60 meter jaraknya dari bawah. Kemudian berapa ya tinggi dari layang-layang itu? Nah, itulah nanti yang akan kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kemudian di sini Ibu sajikan juga tentang sejarah Pitagoras yang kakak-kakak dan abang-abang harus ketahui juga, di mana seorang ahli matematika yang berkebangsaan Yunani, yaitu bernama Pitagoras, meyakini bahwa matematika ini menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Ternyata di matematika itu ada angka yang memiliki keajaiban. Apa tuh keajaibannya, Bu? Nanti kita lihat ya. Kemudian, nah, nih, Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap siku-siku, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-siku yang lainnya. Di mana jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa, sehingga A dan B adalah panjang sisi. Ibu akan membagikan kelompok belajar, di mana kelompok 1 itu terdiri dari Kartika Putri dan Elin. Kartika Putri dan Elin. Kemudian kelompok 2 terdiri dari Bill, Monica, kemudian Dinda Putri Namira. Nah, jadi ada 2 kelompok ya yang Ibu bagikan ya. Nah, kemudian Ibu sudah berikan LKPD. Nah, masing-masing kelompok silahkan jawab LKPD yang Ibu berikan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan juga. Nah, Ibu tunggu selama 5 menit, nanti salah satu perwakilan dari kelompok menjelaskan ke depan atau via Zoom ini mewakili teman-teman di kelompoknya. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke, yuk kita kerjain ya. Kerjakan, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan sama Ibu ya.
Ayo, udah siap kelompok 1? Kelompok 1 udah siap belum? Kelompok 2 gimana? Kelompoknya coba ngomong yuk. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Kartika Putri sebagai perwakilan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama pada kegiatan 1, jawaban untuk I2 adalah sama dengan 100, kemudian untuk I3-nya sama dengan 169. Dari sini dapat kami simpulkan bahwasannya pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku. Kemudian, untuk soal yang nomor 3, pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah 24. Pertanyaan yang kedua, sisi lainnya adalah 20. Jawaban yang ketiga, sisi lainnya adalah 10 cm. Sekian, Bu. Terima Baik, mantap ya jawaban dari kelompok 1 nih. Tadi siapa namanya? Kartika ya? kasih. Kartika Putri, Bu. Kartika, mantap ya dari kelompok 1. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya sama kelompok 1. Nah, gimana nih sama kelompok 2? Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 1? Silahkan, perwakilan kelompok 2. Izin, Bu. Ya, Bill, ya, oke. Baik, Bu. Nama saya Bill. Nah, jadi untuk jawaban terkait nomor 1 tadi dan untuk nomor 3 dari kelompok kami sama, Bu. Seperti yang dikatakan teman sebelumnya, Bu. Oke, baik. Sama ya, dari kelompok 2 juga sama jawabannya sama kelompok 1. Berarti sudah paham semua ya tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras ya. Nah, kemudian untuk yang menyimpulkan, bagian menyimpulkan, yuk siapa nih yang dari perwakilan kelompok 1 ataupun kelompok 2 boleh deh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita telah mempelajari mengenai Pitagoras, yaitu triple Pitagoras, dan dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa untuk mencari hipotenusa atau sisi miring dari Pitagoras tersebut ialah dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Baik, keren ya. Beri dulu aplaus untuk kelompok 1 dan kita semuanya. Nah, baik. Jadi pada pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian kita telah mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di mana nanti harapan Ibu kalian bisa menjelaskan atau bisa menerapkan materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian untuk menguatkan kembali, ini Ibu akan memberikan kuis harian, di mana kuis ini nanti akan Ibu jadikan sebagai bahan evaluasi. Nanti ini tidak berdasarkan kelompok ya, ini kakak-kakak atau abang-abang yang belum mengerti atau memahami tentang materi ini bisa kita diskusikan lagi. Nah, untuk materi pertemuan pada hari ini tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, kita cukupkan saja sampai sini. Nah, Ibu dapat menyimpulkan di mana tadi telah disampaikan juga oleh perwakilan dari kelompok 1, yaitu Kartika oleh Pitagoras yang berasal dari orang Yunani, di mana dia mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusanya itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi-sisi lainnya. Nah, jadi si Pitagoras ini juga mengatakan bahwa ternyata angka-angka matematika itu menarik. Nah, itulah disebutkannya bahwa dikenal dengan triple Pitagoras. Nah, tadi kita buktikan melalui lembar kerja. Nah, jadi sekian materi pada hari ini. Semoga melalui materi ini adik-adik dan atau kakak-kakak abang-abang sekalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih dekat dengan matematika dan ternyata matematika itu menyenangkan begitu ya.
Nah, kemudian sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri materi atau pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita mendapatkan berkah untuk pertemuan hari ini dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari pertemuan kita hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kesalahan penyampaian materi atau kesalahan sikap. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Ibu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu.